Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalian pasti pernah mendengar kisah Nabi dan Rasul. Nah, dari kisah Nabi dan Rasul tersebut, kalian pasti pernah mendengar apa yang namanya mukjizat. Kali ini kita akan belajar tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Mukjizat berasal dari bahasa Arab, yaitu a'jaza, yu'jizu, mukjizatun, yang artinya melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan mukjizat menurut istilah adalah suatu kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, mukjizat kauniyah. Yang kedua, mukjizat aqliyah. Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang nampak. Mukjizat ini bisa dirasakan, dilihat oleh panca indera. Contohnya, mukjizat Nabi Musa yang bisa membelah lautan dan tongkatnya yang besar berubah menjadi ular yang sangat besar. Terus mukjizat yang kedua yaitu mukjizat aqliyah, yaitu mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran saja. Contoh ini seperti Al-Quran yang memiliki keistimewaannya, yaitu kandungannya luar biasa, susunannya yang indah dan akan terjaga sepanjang masa. Nah, selain mukjizat, ada juga kejadian-kejadian yang luar biasa. Apa sajakah kejadian yang luar biasa tersebut? 1. Karomah. 2. Maunah. Dan yang ketiga adalah irhas. Apa itu karomah? Karomah adalah kejadian yang luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seseorang yang soleh, yang taat kepadanya. Jadi karomah hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah, termasuk wali Allah atau kekasih Allah. Contohnya seorang wali, para kiai, dan yang mempunyai ilmu agama yang tinggi. Yang kedua adalah maunah. Maunah yaitu kemampuan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan, atau maunah ini bisa disebut dengan pertolongan. Contohnya, ada orang yang terkena musibah, kemudian orang tersebut bisa selamat. Nah, itu termasuk contoh dari maunah. Yang ketiga yaitu irhas. Irhas adalah kejadian yang istimewa yang terjadi pada diri calon rasul. Irhas ini terjadi sebelum seorang rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, Nabi Isa yang waktu masih bayi bisa berbicara kepada orang-orang yang tidak mempercayainya bahwa beliau adalah calon nabi. Dan contoh yang kedua dari irhas yaitu contoh ketika Nabi Muhammad masih kecil, itu sudah ada tanda-tanda kenabiannya, sehingga ada salah satu pendeta yang bernama Bukhairah menyatakan kepada paman Nabi bahwa Nabi Muhammad suatu saat akan menjadi
nabi dan rasul, karena sudah terlihat tanda-tandanya, seperti di atas Nabi Muhammad itu ada awan yang selalu mengikuti kemanapun dia pergi.